Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita, channel Baraya Handayani. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan coba untuk membahas tentang asimtot, limit aljabar, dan limit fungsi trigonometri. Tetapi sebelum ke pembelajaran, jangan lupa klik subscribe, like, and share video-video yang ada di channel Baraya Handayani. Apa sih itu asimtot? Nah, asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati nol. Dijauh tak terhingga. Asimtot juga bisa diartikan dengan sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik yang tak terhingga. Artinya di sini asimtot itu sebuah garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Macam-macam asimtot ada 3, yaitu asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Apa itu asimtot datar? Asimtot datar adalah garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Asimtot tegak adalah garis tersebut yang sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan untuk asimtot miring adalah garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X, bahkan dengan sumbu Y, atau garis yang melintasi antara titik koordinat 0,0 untuk Y sama dengan X. Nah, mana yang disebut asimtot? Yang disebut asimtot itu bukan grafiknya, tetapi garis lurus yang tidak pernah tersentuh oleh grafik kurva. Itulah yang disebut asimtot. Jika garis itu mendatar, maka disebut asimtot datar. Dan jika garis itu tersebut tegak, maka disebut asimtot tegak. Nah, jika garis itu miring, maka disebut asimtot miring. Nah, kita lihat di sini ada sebuah grafik kurva dan asimtot. Nah, untuk asimtot datar di sini kita lihat yang garis sejajar dengan sumbu X, Y sama dengan 1. Artinya garis ini berada di melintasi pada titik koordinat 0,1. Artinya garis asimtot datar sejajar dengan sumbu X ada di 0,1. Nah, asimtot datar jika pangkat tertinggi pada pembilang sama dengan pangkat tertinggi pada penyebut, maka asimtot datarnya ada di garis Y sama dengan koefisien pangkat tertinggi pembilang per koefisien pangkat tinggi penyebut. Yang kedua, jika pangkat terbesar pada pembilang lebih kecil daripada pangkat terbesar pada penyebut, maka asimtot datarnya ada di Y sama dengan 0. Artinya garis asimtot datarnya pada di 0,0. Yang ketiga, jika pangkat terbesar pada pembilang lebih besar daripada pangkat terbesar pada penyebut, maka tidak memiliki asimtot datar. Di sini asimtot tegak. Untuk mencari asimtot tegak, yang harus diperhatikan adalah dari penyebut sebuah fungsi rasional tersebut. Kita tinggal membuat penyebutnya sama dengan 0, tetapi harus diingat beberapa fungsi rasional memang tidak mempunyai asimtot. Misalnya saja suatu fungsi rasional mempunyai penyebut. Untuk ini tidak mungkin sama dengan 0, sehingga suatu fungsi rasional yang berpenyebut seperti ini atau yang lain yang tidak bisa sama dengan 0 tidak akan mempunyai asimtot tegak. Di sini ada gambar asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot tegak itu yang sejajar dengan sumbu Y. Dimana di sini kalau kita lihat ada di X sama dengan 2, itu adalah asimtot tegak. Di sini ada kurva F pada X sama dengan X tambah 1 per X min 2. Nah, ini kurva semakin panjang ke kiri atau ke kanan atau ke atas akan semakin dekat dengan asimtot, tetapi tidak memotong asimtot datar maupun asimtot tegak. Nah, sekarang kita lihat asimtot miring. Asimtot miring adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di grafik di sini, contohnya adalah
garis Y sama dengan X, artinya Y sama dengan X itu garis yang melalui titik 0,0, tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Artinya nilai dari Y itu akan sama dengan X. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mencari asimtot datar dan asimtot miring, kita akan lakukan beberapa contoh sebagai berikut. Kita akan coba untuk menjelaskan tentang asimtot datar dan asimtot tegak. Untuk asimtot datar, misalkan contoh tentukan Nah, kita di sini punya contoh soal. Kita akan mencari asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi f pada x sama dengan x min 2 per x min per x tambah 3 yang b nya f pada x sama dengan 2x kuadrat min 3x min 8 per x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Nah, untuk mencari asimtot datar dan asimtot tegak, kita bisa menggunakan pernyataan yang sebelumnya tadi yang ada di materi. Untuk menjawab pertama asimtot datar, Nah, untuk mencari asimtot datar, kita bisa menggunakan fungsi limit, di mana y sama dengan limit dari f pada x menuju tak hingga x min 2 per x tambah 3. Dengan menggunakan limit fungsi tak hingga, diperoleh untuk x min 2 per x tambah 3 itu 1 per 1 sama dengan 1. Maka y sama dengan 1. Nah, ini merupakan asimtot datarnya. Untuk asimtot tegak, dimana asimtot tegak itu si penyebut harus sama dengan 0. Dengan demikian penyebutnya adalah x tambah 3. Berarti x ditambah 3 itu sama dengan 0. Maka x nya sama dengan negatif 3. Nah, x sama dengan negatif 3 ini adalah asimtot tegak. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah fungsinya f pada x sama dengan 2x kuadrat min 3x min 8 per x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Ini yang artinya ini B. Untuk asimtot datar dari fungsi x kuadrat min 3x min 8 per x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Yang ini kita ambil fungsi limit y sama dengan limit f pada x masih x nomor 1 tak hingga dari x kuadrat dari 2x kuadrat min 3x min 8 per x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Nah, untuk limit fungsi rasional seperti ini
Kita dengan cara normal bisa menggunakan atau membagi setiap x-nya dengan pangkat tertinggi. Maka 2x kuadrat per x kuadrat min 3x per x kuadrat min 8 per x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat ditambah 5x per x kuadrat ditambah 6 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Dengan demikian ini hasilnya 0 0 0 0, yang ini tinggal 1, berarti 2 dikali 1 per 1 sama dengan 2. Jadi ini sama dengan 2. N adalah asimtot datar. Selanjutnya asimtot tegak. Asimtot tegak. Asimtot tegak jelas tadi si penyebut harus 0. Harus sama dengan 0. Dengan demikian penyebutnya itu adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ketika fungsi kuadrat seperti ini, untuk mencari nilai x berarti ini harus kita faktorkan. Untuk x ditambah 3, x ditambah 2 sama dengan 0. Dengan demikian x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 2. Maka asimtot tegaknya adalah x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan negatif 2. Ini merupakan asimtot tegak. Nah, itu untuk mencari asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi rasional.